Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahid Yusuf Saputra dari Prodi PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim. Akan menjelaskan tentang resumen perkenalan budaya akademik kemahasiswaan atau resumen PPAK dari hari pertama sampai hari kedua. Yang pertama yaitu materi perkenalan profil UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Yang pertama ada fakultas tarbiyah yang menjadi fakultas pertama atau fakultas tertua. Ada fakultas psikologi, ada fakultas humaniora, ada fakultas syariah, ada fakultas ekonomi, ada fakultas saintek, dan ada fakultas kedokteran. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasional dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional maupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memadukan 2 pendidikan, yaitu sistem pendidikan kampus dan sistem pendidikan Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had Al-Jami'ah dibentuk untuk membentuk karakter para mahasiswa untuk memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas seperti lembaga bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama beragam yang untuk pemuda, moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 180 SKS. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021 kali ini pembelajaran dilakukan secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, dikarenakan di tahun 2021 ini masih adanya pandemi COVID-19. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan untuk semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat. Sekian untuk materi pertama, dan akan di next untuk materi kedua di hari pertama PPAK.
Next, mari kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG, yaitu sebagai berikut. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental maupun spiritual dalam mengikuti perkuliahan. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir secara ilmiah. Mahasiswa harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Pengetahuan umum itulah yang disebut dengan pengetahuan ilmiah. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil atau style dengan gaya islami atau mengedepankan sopan, santun, berbicara secara sopan, dan lebih mengedepankan akhlak. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Itu semua 3 indikator untuk memiliki mental spiritual. Selanjutnya ada UKM. Apa itu UKM? UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa, yang di dalamnya mahasiswa bisa mengembangkan minat dan bakatnya untuk dijadikan bekal di masa yang akan datang. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau surat kredit kegiatan mahasiswa yang akan dituangkan di dalam SKPI atau surat keterangan pendampingan ijazah. Hal ini dapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang atau mahasiswa kupu-kupu. Namun, jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun non-akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki program akselerasi atau percepatan. Jadi saat semester 7 diperbolehkan untuk mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih dalam pandemi. Kini Kota Malang akhirnya sudah turun level dari level 4 menjadi level 3. Next, kita lanjut ke materi yang ketiga atau di hari yang kedua. Pertama, dari DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang menjabat sebagai ketua adalah Farhan Adi Murosadi, jurusan farmasi, dan diwakili oleh Ahmad Fawaid, jurusan psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas.
Fungsi DEMA yaitu sebagai berikut. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Next, materi yang kedua yaitu dari SEMA. SEMA atau Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, 4. Pelanggaran. Fungsi SEMA juga untuk membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Tugas SEMA yaitu terdiri sebagai berikut. 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA U atau DEMA Universitas. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA U. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA U. 6. Merancang dan menerapkan peraturan organisasi di UIN Malang. 7. Mengesahkan peraturan DEMA U. 8. Menjadi mitra kerja DEMA U dan dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya yaitu wewenang SEMA. Wewenang SEMA sebagai berikut. 1. Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 4. Memberikan mandat untuk melaksanakan pemiluan. Selanjutnya, untuk mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA. Selanjutnya, untuk mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA U. SEMA juga turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. Next, materi yang selanjutnya yaitu materi keempat di hari kedua PPAK yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin sebagai DPR RI dari Kota Malang. Ringkasan dari penyampaian Bapak M. Hasanuddin yang dapat saya rangkum yaitu, sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju era digital 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata patah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu 1. Kemajuan teknologi,
agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN dalam era digital sekarang ini. Pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio teknopreneur atau epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi otomatis. Cara menjadi generasi unggul pertama yaitu keagungan moral dan spiritual. 2. Gandrung ilmu pengetahuan. 3. Memiliki digital quotient. 4. Memiliki kesolehan atau peduli sosial. Barang siapa mau menguasai dunia harus dengan ilmu, maupun kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya dua arus besar adalah Sunni dan Syiah Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekular, pragmatis, modernis, tradisional, fundamentalis, ekstremis, teroris. Sekian yang dapat saya sampaikan dari rangkuman materi PPAK UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2021. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, materi selanjutnya di hari kedua, materi ketiga, yaitu tentang UKM atau unit kerja mahasiswa. Unit kerja mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 15 UKM. Yang pertama yaitu UKM Menwa. UKM Menwa organisasi bersejarah yang dibentuk oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1969 di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keperajitan dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Yang kedua yaitu UKM Pramuka. UKM Pramuka di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari Racana Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat, yang salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Next, UKM yang kedua yaitu PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Bapak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990 dengan lambang burung Raja Wali. Proker pengurus inti yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa, dan disnatalis. Next, UKM yang selanjutnya itu UKM GGB atau Gema Gita Bahan yang baru berumur 6 tahun. Di UKM ini, mahasiswa dapat mengeluarkan bakatnya di bidang suara. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Next, yang kelima yaitu UKM SR atau seni religius. Seni religius dibentuk untuk tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi True Dharma perguruan tinggi. Next, yang keenam yaitu UKM Teater. UKM Teater ini sudah lumayan tua. UKM Teater berumur 35 tahun, yang di dalamnya terdapat bidang seni musik, seni tari, sastra, aktor, dan lainnya yang bersinggungan dengan UKM Teater. Next, UKM Mapala Tursina. UKM Mapala Tursina atau organisasi pencinta alam, yang di dalamnya memiliki banyak kegiatan seperti kegiatan utama yaitu rekreasi atau seperti mendaki, sosial atau ke masyarakat seperti menolong bencana, musibah, olahraga atau mendaki gunung, panjat tebing atau susur gua, dan juga ada ilmiah. Next yaitu ada UKM Junior atau unit olahraga, yang di dalamnya menampung atau mewadahi memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, dan sepak takraw. Next, UKM yang selanjutnya yaitu ada UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk pada 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Irfan SH MPD dan memiliki 6 departemen yaitu Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, dan Departemen Sosial. Next, selanjutnya itu ada UKM Taekwondo. Taekwondo merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya yang didirikan pada tanggal 11 April 1995. Agenda rutin yaitu ada tri-in atau agenda rutin tiap tahun, Gasuku atau agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, dan ada diklat atau pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Next, selanjutnya ada UKM Jepret Club atau JC atau fotografi. Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari pada bidang videografi. Moto dari UKM JC adalah "Aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata". Kegiatan di dalamnya ada kegiatan diklat, pameran, dan hunting besar. Next, selanjutnya ada UKM LKP 2M, yang di dalamnya ada lembaga kajian, penelitian, dan pengembangan mahasiswa. LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah internasional. LKP 2M juga aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata atau dalam bentuk buku maupun di media sosial. Selanjutnya ada UKM UAP M Inovasi. Oleh kegiatan mahasiswa yang berada di bidang jurnalistik ini didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi memihak kesadaran nurani. Agenda rutin yaitu ada diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, hingga diskusi rutin. Itu semua tadi materi tentang UKM di hari kedua PPAK. Next, selanjutnya untuk materi yang keempat, materi PPAK tanggal 1 September
2021.